Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali menjawab ya request video trip ya, video tip ya, video tip dari sobat-sobat Jamtrok Mania yang ada di Medan sana ya, Sumatera itu ya. Itu. Nah, untuk requestnya tuh seperti ini. Om Bro Cucak Ijo saya harian gacor dor ya, atau super gacor, tetapi saat di trek itu tidak memuaskan. Artinya itu di trek itu plonga-plongo atau dilombakan plonga-plongo, dan solusinya seperti apa dan bagaimana. Oke, untuk sobat-sobat semua ya, salam untuk Jamtrok Mania yang ada di Medan sana ya, salam santai dari Om Bro untuk sobat-sobat yang ada di luar pulau sana. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Kalau Cucak Ijo harian itu gacor, terus dilombakan ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, mohon maaf ya, anginnya kencang sekali, jadi agak sedikit gerak-gerak gitu ya untuk audio, jadi mohon maaf, tetap fokus pada videonya ya. Tuh. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus Anda lakukan yaitu pengenalan medan, atau seperti halnya kita bermain merpati ya, merpati kolong. Itu kan kita butuh latihan agar merpati itu saat dilombakan dia mapan dengan di kolongan atau di jalur dia terbang. Nah, seperti itu. Jadi setiap permainan atau lomba kita membutuhkan yang namanya latihan gitu ya. Jadi latihan pada Cucak Ijo tidak seperti merpati ya. Merpati itu ya, kalau latihan itu ya super agak boros ya menurut Om Bro ya, karena harus latihan, tapi kalau bermain kicauan itu lebih ngirit lah, lebih irit dari segi operasionalnya itu. Nah, latihan yang Anda berikan pada Cucak Ijo ya, terutama Cucak Ijo yang gacor rumahan itu, sebaiknya Anda awali di latihan dari rumah. Caranya seperti ini. Untuk hari ini silakan Cucak Ijo Anda gantang di teras. Untuk hari berikutnya Anda gantang di ruang tamu. Hari berikutnya Anda gantang di dapur, dan untuk berikutnya Anda gantang agak mendekat di jalan. Nah, step demi step yang Anda berikan lokasi perpindahan itu selama masih di rumah, itu nantinya akan membiasakan Cucak Ijo gacor dimanapun dia ditempatkan atau dimanapun dia dicantolkan. Itu sebagai latihan dasar atau latihan awal pada Cucak Ijo yang gacor-gacor tadi ya, tapi di lomba plonga-plongo itu tadi. Dan untuk yang kedua, latihan yang kedua, Anda bisa mengenalkan area lomba pada Cucak Ijo. Jadi misalkan ada lomba Cucak Ijo, ya Cucak Ijo Anda itu di bawah. Di situ tidak usah dimainkan, cukup cantolkan aja di situ di jarak 10 meter ya. 10 meter kan di situ kan banyak sekali Cucak Ijo yang dilombakan. Nah, jadi ada cantol aja di situ. Kalau Cucak Ijo itu Anda itu masih gelabak atau gelisah, itu tandanya mentalnya kurang siap. Jadi dia juga baru menyandang titel gacor rumahan saja ya, tapi mental untuk di luar belum ada. Jadi latihan seperti itu bisa Anda lakukan ya, bisa Anda lakukan sesering mungkin atau di mana Anda punya waktu untuk melatihnya. Karena untuk latihan ini sangat penting. Untuk menuju juara itu memang diperlukan yang namanya latihan ya, latihan dan latihan. Itu kunci untuk mencapai sesuatu di mana Cucak Ijo dilombakan untuk ke jalur juara ya, dengan latihan. Dan untuk selanjutnya, setelah latihan dari rumah sudah Anda lakukan, latihan pengenalan di lokasi lomba sudah Anda lakukan, saatnya Anda memberikan terapi bungkam pada Cucak Ijo. Artinya seperti ini. Kalau burung lomba otomatis dia akan diawet-awet suaranya. Banyak sekali ya teman-teman kita yang sering juara, tetapi kalau kita berkunjung ke rumahnya Cucak Ijo itu tidak ada yang bunyi, diem aja. Karena apa? Memang dia disetting seperti itu. Di rumah disuruh diam, nanti kuar-kuar aja kalau di lapangan. Beda kalau dengan penggemar ocehan biasa ya, ocehan rumahan. Berkunjung ke tempat kita Cucak Ijo nya nggak ada yang bunyi, dia akan komen burung nggak bunyi dipelihara, karena dia nggak tahu.
Kalau skema atau trik dari pemain itu dia akan mengawetkan ya, atau menjaga agar suara itu tetap stabil atau mental tetap akan ada saat di lokasi lomba. Jadi pada harian memang dibikin diem atau sebisa mungkin dia tidak berkicau saat di rumah, supaya apa, volume tetap awet, mental tetap rajin. Karena banyak sekali ya kita jumpai di rumah guar-guar, guacor, guar-guar, tapi di lomba pelongo-pelongo banyak sekali. Dan itu mental-mental cucu rumahan itu ya, perlu kita adakan latihan-latihan pembentukan mental dari cucu itu sendiri. Dan untuk selanjutnya ya, untuk mensikapi cucu yang gacor-gacor tadi di rumah, tapi di lomba itu agak diam, tidak punya mental, kita bisa memberikan sedikit demi sedikit settingan yang ada. Jadi nanti Anda tuh perhatikan karakter pola ekor dari cucak hijau Anda. Misalkan pola ekornya itu pendek, terus pola ekornya lancip, silakan dicari di file cucak hijau dengan settingan ekor pendek atau ekor lancip, di mana settingan itu nanti Anda sesuaikan dengan bentuk dari cucak hijau Anda. Nantinya akan tepat sasaran. Karena apa? Semua trik yang sudah Om Bro sampaikan itu 95% akurat ya. Jangan khawatir untuk belajar dengan Om Bro Lover gitu. Setelah itu Anda kembali melatih dengan cara di-track punya teman, atau kembali dibawa ke lokasi lomba dengan settingan yang permulaan itu Anda mulai ya, dengan melihat kondisi fisik ya, pola ekornya itu, atau melihat dari karakternya, kalau hiper atau non hiper silahkan di setting sesuai dengan karakter yang ada pada cucak hijau Anda. Setelah pensettingan ya, uji coba setting Anda lakukan, silahkan diuji cobakan di lokasi lomba, main di tingkat yang murah atau di kelas-kelas pemula, dan disitu tujuannya untuk melatih mental cucak hijau. Karena pada kelas pemula itu memang biasanya diisi oleh cucak hijau yang belum juara ya, belum juara atau juara cuman 1-2 kali, karena memang tujuannya untuk pemula, yaitu untuk latihan saja. Di situ Anda mainkan di kelas itu, dan Anda perhatikan kelebihan dan kekurangan pada cucak hijau Anda saat dilombakan. Misalkan saat dilombakan sudah mau berbunyi, dia masih loncat dan tidak menemukan nagennya, Anda bisa mencari settingan ya, merubah settingan supaya lengket di tangkringan. Terus Anda memberikan settingan agar tidak loncat-loncat dengan memberikan setting kenyang pada cucak hijau dan lainnya. Intinya untuk menemukan settingan setelah mentalnya ada, Anda perhatikan dahulu kinerja burung itu saat di lokasi lomba. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan disitu kelebihan kita pertahankan, untuk kekurangan kita isi. Itu untuk mencapai atau menemukan titik terang settingan yang nantinya akan kita permanenkan pada cucak hijau kita itu ya. Kalau kita belum melihat kelebihan dan kekurangan saat lomba, otomatis settingan itu juga akan mental ya. Mental itu tidak tepat sasaran, karena untuk itu ya, aduh agak nekak ini, ada lapiah ini, ini aja pakai lagi ya, mumpung ada caping gitu. Nah, pada cucak hijau yang setelah kita temukan kelebihan dan kekurangan saat di lokasi lomba, kita akan lebih paham tentang kekurangan kita di mana, kelebihan burung kita di mana. Di situ akan tumbuh tutup itu akan ketemunya di situ, terus akan terbentuklah sesuatu settingan yang tepat sasaran, dan nantinya akan membawa cucak hijau itu ke jalur juara. Jadi pada cucak hijau yang kacau rumahan itu, untuk latihan-latihan ya, silahkan Anda lakukan setelah Anda melihat tayangan video ini ya. Dengan yang pertama itu latihan dasar dari rumah, setelah itu keluar dari rumah di pengenalan lokasi lomba, setelah itu dilombakan di kelas yang ringan, dan setelah itu Anda perhatikan segi kekurangan dan kelebihan dari cucak hijau Anda, dan setelah itu Anda akan sukses menemukan settingan yang tepat pada cucak hijau yang Anda miliki gitu ya. Proses itu panjang dan sabar itu penting gitu. Itu untuk mengolah cucak hijau rumahan menjadi cucak hijau juara gitu ya, atau cucak hijau gacor di rumah
menjadikan Juliajo gacor di lokasi lomba. Nah, hanya itu yang bisa Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.